Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dasar Markona. Nyembah batu kan sama aja nyembah berhala. Kalau nyembah batu, batunya nggak menyesatkan loh. Kita sendiri yang mau. Tapi kalau menyembah makhluk terkutuk yaitu iblis, iblisnya akan menyesatkan kamu. Tulul. Sebodoh-bodohnya kucing, kucing tidak nyembah batu. Lebih bodoh lagi kalau ada manusia menyembah makhluk terkutuk. Sebodoh-bodohnya anjing, anjing tidak nyembah anjing. Sebabi-babinya babi, babi tidak nyembah babi. Sekucing-kucingnya monyet, monyet tidak menyembah kucing. Tapi kamu manusia justru menyembah sesamamu makhluk manusia yang mati terkutuk pula. Ayo. Hah? Kata kuda, lebih baik saya bertelur daripada saya menjadi penyembah makhluk terkutuk, iblis. Parah lu. Batu aja dikencingi kucing, ini masa manusia nyembah batu, gimana sih? Lebih baik nyembah sendal jepit. Sendal jepit tidak menyesatkan, yang menyembahnya yang sesat. Kalau ada orang menyembah batu, yang menyembahnya itu yang sesat, bukan batunya yang sesat. Tapi kalau ada orang yang menyembah makhluk terkutuk, dua-duanya sesat. Paham ente? Paham? Ya lanjut aja lah nyembah batu. Lanjut aja lah nyembah setan, makhluk terkutuk. Putus asa dia. Sekarang kalau ada orang nyembah sendal jepit, bisa nggak sendal jepit itu membuat dia orang ini semakin gila? Enggak. Ada hari di mana dia sadar, sendal ini kok tidak memberikan manfaat apa-apa. Akhirnya dia meninggalkan nyembah sendal. Tapi kalau orang nyembah makhluk terkutuk, dia dikutuk karena dia licik. Apa? Kau sembah dia, maka kau akan disesatkan sampai ke penghujung neraka. Berarti Juma ini udah nyembah batu gitu ya? Saya ditanya tadi, bro. Iya, berarti udah diklaim kan? Tadi saya ditanya, disuruh memilih. Iya, berarti udah diklaim kan nyembah batu, oke? Andai saja disuruh memilih, andai saja bisa. Daripada menyembah makhluk terkutuk yang mati di atas salib, mending saya menyembah tutup botol plastik. Paham ente? Berarti Juma udah ngeklaim ini berandai-andai. Itu artinya kamu otakmu bocor. Juma udah ngeklaim nyembah batu nih. Derita lu, tabiat iblis memang gitu. Juma suka framing. Jelas-jelas aku ditanya kok. Pilih mana, kata dia, pilih mana. Saya mengatakan saking hinanya sembahan kau itu, saya katakan kalau saya disuruh memilih dan andaikan saja bisa memilih, andai saja Allah SWT itu tak ada dan disuruh memilih antara menyembah kemudian tutup botol daripada Tuhan kau, sembahan kau yang mati terkutuk laknat itu di atas salib, mending saya menyembah kloset daripada sembahanmu yang mati terkutuk itu. Paham? Berarti nyembah batu udah diklaim nih. Dasar penyesat. Saudara Islam nyembah batu ini. Kamu mau diskusi atau enggak? Kalau enggak saya turunin. Kamu punya ilmu, mau diskusi enggak? Aku mau nyampein sama Juma nih. Oke, mau diskusi enggak? Ngundang si Juma. Berani enggak Juma? Apa? Edis New. Suruh Paulus, bangkitkan Paulus sekarang. 1000 Paulus berkubabat. Saudara-saudara Juma, Gurunda. Tidak. Kamu suruh saya diskusi sama orang gila, itu namanya bahlul. Udah, ternyata cuma iklan di sini, kok nggak punya ilmu. Seorang gila disuruh diskusi dengan saya. Tuh coba tantangan pendetamu tuh. Siapa? Si Oki. Begitu dia tantang langsung saya giakan. Mau sehebat apapun dia lebih pintar dari seluruh profesor yang ada di atas muka bumi ini. Saya suka. Yang penting dia pintar, bukan gila kayak Edis. Bahlul, kau tunjukkan saya orang tercerdasmu untuk berdiskusi dengan saya. Yang penting dia waras, jangan kayak Edis. Edis itu orang gila. Kau suruh saya diskusi sama orang gila, emang saya gila? Cukuplah, ya cukuplah dulu. Saya temani dia diskusi dan kubuat dia mencret tepung.
Sekarang dia semakin gila karena dia sudah berada di luar negeri bebas kan? Semakin bebas dia kemudian menghujat. Kau suruh saya diskusi sama orang gila, nenekmu kiper. Kau carikan saya pendeta yang paling pintar di dunia ini, hadapkan dengan saya. Jangan kau suruh orang gila diskusi dengan saya. Bahlul. Yang cocok diskusi sama Elis itu babi ngepet. Nah, betul. Saya kan udah bilang. Bahkan saya minta kepada yang lain untuk jangan temani dia. Ini cari uang, cari nafkah hidup itu, Sedis. Kan mengajarkan kebenaran. Ini pakai nama tes siapa ini tes? Tes benar sama di kalau nggak turunin aja ganti yang lain. Saya menunggu pendeta. Tes. Adakah pendeta malam ini? Gurunda itu yang sama Leon itu, pendeta Leon kapan itu? Seru sekali. Kalau nggak salah kemarin ya. Aslinya betul-betul. Aslinya Gurunda betul-betul ngajari pendeta itu. Asli, Iya, asli. Pembohong juga dia kan. Pendeta Asli, pembohong, penipu juga. Katanya gini loh, terjemahan itu adalah firman Tuhan katanya. Firman Tuhan kata yang terjemahan itu, dan bahasa aslinya juga firman Tuhan. Tapi giliran saya rubah Kristus yang tertulis Mesias, dia nggak mau, nggak boleh. Bang Suma harus terus membaca Mesias, jangan sebut Kristus. Ya, padahal dia sendiri mengakui Mesias atau Kristus sama-sama firman Tuhan. Tapi saya nggak boleh pakai Kristus, harus Mesias katanya. Kelihatan gitu ya. Kalau kita dalam ilmu psikologi itu ya, orang yang kelabakan itu kelihatan kan, gelisah pantatnya itu. Geli cara duduknya apa semua, saya bilang aduh ini kan. Kemarin nggak ada tempat bernapas kukasih kanda. Mau Betul. Ini lagi saya nonton ini. nggak ada tempatnya dia mau tarik napas. Di mana ini aku minta bantuan pernapasan, nggak bisa dia aku buat. Lumpuh total kemarin. Akhirnya framing ujungnya dia mengatakan saya mengakui Yesus Tuhan. Nah itulah, tengoklah itu, memalukan seorang pendeta kayak gitu. Iya betul, mau kentut pun dia itu susah. Kurasa belum sampai sekarang. Wah, saya bilang ini barusan asli benar-benar ini pendeta diajari sama Gurunda ini kalau begini. Masa dia nggak tahu ini kan Matius 24 nomor 30. Nggak ada katanya itu. Tanda-tanda ini akan menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu nggak ada. Saya nggak pernah temukan itu. Ih, memalukan sekali. Gila. Itu saja yang waktu dia bilang itu apa Roh Kudus, setelah dia baca ayatnya kan dia tidak mengaku. Iya. Kristus apa Yesus. Yesus katanya. Ternyata berjelas-jelas dia mengatakan harus kebenaran. Ini botol. Iya bang, santai bang. Gimana bang? Mau diskusi dengan Bang Suma? Mau. Ya udah, yuk angkat tema yuk. Yang Anda kuasai, karena kalau saya tentukan tema bahaya. Langsung gol. Mana? Jantung Anda langsung terbakar bang, berasap. Tidak. Oke, saya pilih tema kalau gitu. Boleh? Saya mau bertanya. Iya. Masolang generasi rusak juga ini. Masalah di mana? Masalah di mana? Anda generasi rusak juga berarti, pelanjut generasi rusak terdahulu. Katanya mau diskusi apa saja temanya, kok sekarang mau bertanya? Kalau kamu generasi yang rusak, saya tanya balik. Ya kan mau cuma bertanya, nggak mau diskusi. X. Duh. Coba kena peringatan turun dulu. Semua. Saya mau tanya. Cuma mau bertanya. Mana Bang Suma? Kena peringatan dia, sabar dulu. Nah makanya jangan ribut.
Siapa yang ribut? Kurang diskusi kok. Mana Suma? Mana? Ya tunggu dulu lah, ini baru naik. Kamu itu gimana sih? Gimana? Bantu Buddha Rama. Betul tidak? Muhammad tahu seks. Aduh, ini mulutmu penghujat kau. Menghujat dari mana? Gak usah dilayani begitu bunda, itu anak kecil itu, nak baru kemarin sore. Nah, peringatan. Tapi di sini kok masih ada ya? Gimana caranya bunda kalau di sini masih ada? Iya, Kelihatan. ada kok, ada. Makanya ini, tapi di ini sudah nggak ada, udah. Atau saya putuskan dulu ya? Iya. Putuskan dulu ya. Tapi tetap ada biar diputuskan. Oh ya masih ada ya, gimana ya? Mungkin Gerunda harus keluar TikTok dulu. Iya, keluar TikTok dulu. Oh, di bawah udah nggak ada kata mereka. Tapi gambarnya masih nyangkut. Kenapa sih pakai? Ya udah nggak ada, udah aman. Udah ada di bawah. Hukuman ini belum. Muslim ya? Iya. Siapa yang batu? Saya. Oh iya. Andaria sebelum masuk ya? Signal jadi ya? Sahabat Muri dan juga Hidayah Muslim yang ada di YouTube, thank you, syukran sahabat semua. Ini aduh, akun utama lagi kena. Betul lah. Mana tadi manusia tanpa kepala itu? Udah ke laut. Kasihan akun gue, mati lagi dia, kena lagi. Paling 2 hari itu. Tanggal 14 kan. Besok lah. Sehari doang. Sehari doang apa-apalah. Sehari ya? Iya, sehari. Ini 13. Bentar lagi 14. Ini tasnya apa ini bunda? Benar Rama direspon dulu itu. Nita, selamat malam Mbak Nita. Mbak Nita, selamat malam. Berisik doang ah. Turunin. Kalau itu Nera minta nek lagi. Kok kalau mau diskusi tolong jangan menghujat. Diskusi yang baik aja ya, Nera Oten. Lanjut. Tidak menghujat. Kamu mau diskusi atau mau bertanya doang gitu loh? Iya, saya mau bertanya saja. Ya udah, apa pertanyaannya? Saya mau tanya, istri Bang Suma itu rela dipoligami kah? Pertanyaannya kok gitu? Kalau istrinya boleh nggak dipoligami? Itu tidak ada dijarangkan. Hah? Tidak ada dijarangkan. Ya kalau nggak ada poligami kok nggak punya Tuhan. Saya tanya istri dulu. Ya saya tanya istrinya Pak Yusuf, namanya Maria, itu bisa dipoligami nggak? Siapa yang melarang Anda untuk berpoligami? Tolong dalilnya, silakan. Yang dilarang itu menduakan Tuhan. Larangan menduakan istri mana? Kasih dalilnya ke saya, silakan. Kalau menduakan Tuhan, sabar. Kalau menduakan Tuhan itu tak boleh. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku, gak boleh. Itu, tapi Anda membuat Tuhan-Tuhanan baru bernama Kristus, burung merpati, itu Tuhan-Tuhan baru tuh, makhluk terkutuk yang digantung di salib, itu Tuhan Anda, Tuhan baru itu. Padahal larangannya jangan kau membuat Tuhan baru. Nah sekarang mana dalilnya jangan kamu menduakan istri? Dalil. Kalau ada besok saya nikah lagi. Tunjukkan. Mana dalilnya? Di Bible, di Bible. Ada enggak? Ah, sini. Sampai kau bertelur, kau tidak akan menemukan larangan menduakan istri itu, Bahlul.
Kasih sedikit kata Bahlul biar dia semangat mencari di Bible. Cari sekarang. Ada nggak larangan menduakan istri di Bible? Ada. Kalau di Al-Quran jelas ada dalilnya, nggak boleh menduakan istri. Fawahida, cukup satu istri, itu ada perintahnya dalam Al-Quran. Kalau dalilmu cukup satu istri, ada nggak dalilnya? Ada. Hah? Parente. Justru budaya memperbanyak wanita itu di agama kalian. Dalilnya jelas ada. Parah ini bocah. Mbok narasi itu berakal dulu, pakai ilmu dulu kalau mau berbicara. Di kitabmu itu, saudara, Yesus tidak membatasi istri. Lukas 18, mau 100, 200, 300, 1000, 2000, 10.000. Sekuat ucokmu itunya bertapa. Gak ada pembatasan istri di dalam Bible itu, gak ada. Justru barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, apa kata Yesus? Dia akan mendapatkan kali lipat saat ini juga. Lukas 18:29 nomor 30. Begitu caranya. Nah, para kau ten. Kau mau beristri 2 boleh. Mana dalilnya? Lukas 18 nomor berapa? 29:30. Beristri 7 boleh nggak? Boleh. Mana dalilnya? Lukas 18 nomor 29 nomor 20 nomor 30. Beristri 700.000 boleh nggak? Boleh. Mana dalilnya? Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Kalau beristri 1 juta bisa nggak? Bisa. Mana dalilnya? Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Itu baru diskusi, namanya orang cerdas itu kayak gitu. Ayo, mana dalilnya cukup 1 istri di Bible? Mana? Kalau ada, besok saya operasi tulang hidung. Mana? Ada nggak? Dasar Ucok di rumah setia, di luar kemana-mana si Ucok. Lu pikir gue hidup di kamar aja? Banyak teman gue Kristen. Parente. Tidak tahu, dia tidak tahu buka mute, kesian. Tuhan yang nggak boleh diduakan, Cak Ayu, kau tigakan. Istri boleh. Tapi kalau di Islam, kalau bisa adil, dan itu berat, maka perintahnya cukup 1. Itu di Islam. Ada nggak perintahnya cukup 1 istri di Bible? Kitab Aku Adu. Ayo. Ada nggak dalilnya? Kitab Aku Adu. Ada nggak dalilnya cukup 1 istri di Bible? Kitab Aku Adu nih. Anda kan selalu menghina-hina poligami. Islam itu poligami. Padahal Islam datang untuk membatasi pernikahan. Cukup 1 saja. Itu di Islam. Nah, kau tunjukkan dalil di saya, kepada kami di sini, bahwa di dalam Biblemu itu ada perintah cukup 1 istri. Ayo. Mana? Ayo. Mana dalilnya di Bible cukup 1 istri? Kalau saya dalilnya jelas, Al-Quran ada yang mengatakan itu. Ayo. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Ayo. Perintahnya dalam Al-Quran. Seruannya, penekanannya cukup 1 saja. Dalilnya jelas. Nah, sekarang mana dalilnya cukup 1 di Bible? Enggak ada perok. Garambang. Kamu kalau nggak menguasai Bible, jangan kau menghadapi orang-orang yang paham Bible. Mana dalilnya cukup 1 istri di Biblemu? Mana? Tunjukkan ke saya. Perintahnya untuk 1 istri saja. Mana? Tidak, Muhammad tahu seks. Haus. Taunya cuma menghina. Dasar. Kakeknya Tuhanmu itu istrinya berapa? Nabiku istrinya 11. Kakeknya Tuhanmu, Tuhan istrinya berapa? Daud istrinya berapa? Kalau kau katakan nabiku haus, kalau yang 600 istrinya itu apa namanya? Ayo. Kakeknya Tuhanmu itu.
Kalau kakeknya Tuhanmu itu tidak istrinya sebanyak itu, ada yang 1000, ada yang 600, ada yang 700, kamu tidak punya Tuhan. Karena kakeknya Tuhanmu itu nikah banyak istri, makanya salah satu anaknya dari banyak istrinya itu Tuhanmu. Sakit nggak? Sakit nggak? Ya sakit. Mana lagi Tuhanmu itu? Dia kan bisa turun langsung ke bumi dari atas kan, dari bayi seibarat telur dibuang dari gunung yang sangat tinggi, dibuang telurnya, sampai di dasar bawah sudah jadi ayam, ya kan? Saking lamanya itu jatuh karena ketinggiannya itu gunung. Telur turun ke bawah 20 hari lebih, melayang telurnya sampai di bawah menetas jadi ayam. Itu hebat. Tuhanmu harusnya kayak gitu. Di langit dia bayi, turun dari langit, turun jatuh, sampai ke langit kedua, langit ke satu, sampai ke atas bumi. Di bumi sudah dewasa dia berjengkok, berdirilah dia di atas. Aku Tuhan yang sudah dewasa, jatuh dari langit. Iblis aja bisa kok jatuh dari langit. Masa Tuhanmu harus ngobok-ngobok perawan dulu? Kalau dia manusia mah nggak apa-apa, namanya manusia lahir dari kandungan ibunya wajar. Ini Tuhan ngapain? Coba ke situ, ke alat yang terhormat yang dimiliki wanita, ngapain dia ke situ bertapa 9 bulan? Hah? Kau menuduh Tuhanku haus katanya. Lah, Tuhanmu apa urusannya dia masuk ke situ? Katanya dia Tuhan. Ngapain dia pecah perawan? Dari dalam lagi pecahnya. Orang pecah perawan dari luar ke dalam, dia dari dalam keluar. Gila Tuhanku itu. Kalau kau mau menghina, Bible menyiapkan data-datanya agar kau tertampar sendiri dengan Bible. Paham kau anak bayi? Kau fitnah nabiku haus. Lah Tuhanmu ngapain usil? Kan dia bisa jatuh nyangkut ke pohon duren. Habis itu turun, habis itu bersiul, panggil kuda dari kesana kemari. Aku Tuhan yang datang jatuh dari langit. Aku Tuhan yang datang jatuh dari langit. Kan bisanya kayak gitu. Ngapain kau sibukkan seorang wanita perawan, dipermalukan sekampung, dituduh pesina? Ternyata yang mau keluar ini Tuhan. Tuhan macam apa ente punya Tuhan itu? Anda bisa menghina, Anda nggak sadar. Tanpa selangkangan Tuhan ente tak ada di bumi. Usil. Tuhan kok usil kali. Ngapain coba dia mau cium-cium perawan dulu dari dalam? Oh inilah selaput darah kayak bawang. Kok warnanya kayak pisang rebus sih? Ayo, Tuhan apa itu? Suruh sekolah Tuhan kau dulu itu. Suruh Tuhanmu sekolah dulu, sekolah masuk ke SD, SMP, SMA. Jangan usil. Jangan usil. Cari perawan pula tuh ya. Tuhan cari perawan. Cari yang ini yang sudah kayak Pak Bom Bom melar. Lubang pantatnya Pak Bom Bom kan lebar. Lewat situnya keluar. Apain pakai perawan segala? Usil. Satu-satunya Tuhan yang butuh perawan. Tuhan lu sadar nggak? Kau masuk ke sini menghina, siap-siap kau kubaluri kau dengan Bible. Saking usilnya Tuhan kau itu, ngapain coba dia pakai mimi-mimi puting? Apa nggak bisa jadi besar langsung? Habra-ketabra, Tuhan melar, Tuhan menjadi besar kayak roti kena ragi. Kenapa nggak kayak gitu aja? Ngapain dia harus mimi-mimi puting susunya orang? Udah dia perawan lagi, usil kali. Semua juga orang mau kali. Ayo, semua orang mau jadi Tuhan kalau gitu. Mimi, cucu, mimi, cucu. Tuhan merek apa ini? Saya sampai bangun Bang Zuma. Ya gimana ceritanya Bun ada Tuhan mimi cucu untuk dewasa? Coba kalau Tuhannya dia nggak mimi cucu, Tuhannya akan jadi pohon bonsai, udah berkembang dia. Iya, usil kali. Kalau nabiku Nabi Muhammad kau fitnah, kau hina. Saudara, laki-laki dia seorang raja, dia seorang presiden,
Penguasa coy, penguasa. Semua boleh didapatkan, 1000 wanita bisa dia dapatkan. Tapi apa? Dia hanya mengambil janda-janda tua untuk dia nafkahi, untuk dia satukan dari kabilah satu dengan kabilah yang lain, untuk melindungi wanita-wanita tua itu dinikahinya. Karena tak ada yang mampu merawatnya, dia merawatnya karena dia bukan mahramnya, supaya halal dinikahinya. Itu nabiku seorang raja besar, kerajaannya 1400 masih bercahaya sampai hari ini. Apakah dia serakah? Apakah dia rakus, haus? Bagaimana dengan Raja Daud? Berapa biniknya? Berapa gundiknya? Bagaimana dengan Raja Salomo? Berapa gundiknya? Sudah searching, saya punya data menyertai Randy. sekalipun menyembunyikan. Iya, Randy.